Nah, ternyata ide dia itu berhasil guys, karena banyak banget orang yang berdaftar untuk masuk ke kastilnya si Elizabeth tanpa mereka tahu mereka itu sedang diincar sama si Elizabeth Bathory. Hai semuanya, welcome dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Kali ini aku bakal ngebahas lagi tentang yang kejam-kejam lagi. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang salah satu kekejaman seorang wanita bangsawan asal Hungaria. Kali ini gue bakal ngebahas tentang kekejaman Elizabeth Bathory. Nah guys, Elizabeth Bathory ini lahir pada 7 Agustus tahun 1960. Elizabeth Bathory menjadi salah satu wanita terkejam sepanjang sejarah. Bahkan Elizabeth Bathory ini masuk dalam Guinness Book of Records sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak. Karena dalam waktu 25 tahun saja dia bisa menghabisi 612 orang. Nah guys, Elizabeth Bathory ini dengan bantuan dari 4 pelayannya, dia dituduh telah menyiksa dan membunuh ratusan perempuan antara tahun 1585 hingga 1609. Elizabeth Bathory ini lahir dari kedua orang tua yang mereka menikah itu sedarah. Jadi orang tuanya Elizabeth ini adik dan kakak. Nah guys, Elizabeth Bathory ini lahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Bahkan selain kedua orang tuanya, bahkan dari zaman kakek buyutnya itu sudah menjadi orang yang terkenal. Karena nih guys, kedua orang tua Elizabeth ini menikah sedarah, hingga semasa kecilnya Elizabeth ini sering mengalami epilepsi ataupun kejang-kejang. Dari kakek buyutnya Elizabeth Bathory ini, yaitu Prince Stephen Bathory. Dia itu adalah ksatria hebat yang pernah memimpin pasukan Vlad Dracul saat merebut kekuasaan Walsia. Elizabeth Bathory ini merupakan seorang wanita bangsawan yang berasal dari Hungaria. Nah, Elizabeth Bathory ini dilahirkan dari keluarga tertua dan keluarga terkaya di Transilvania. Dan juga nih guys, Elizabeth Bathory ini merupakan sepupu dari seorang raja Polandia, yaitu Stephen Bathory. Tahun 1575, pada usianya 15 tahun nih guys, Elizabeth menikah dengan seorang lelaki bernama Franz Nadasdy. Dia adalah putra bangsawan Eropa. Mereka berdua itu menikah terpaut usia 10 tahun nih guys. Dan desas-desusnya mereka berdua ini menikah karena politik. Bahkan di saat pernikahan Franz Nadasdy dan juga si Elizabeth ini, mereka dihadiahi oleh keluarganya Elizabeth Bathory, yaitu sebuah kastil yang sangat megah. Namun nih guys, ada yang unik dari pernikahannya si Elizabeth sama si suaminya. Kenapa? Karena Elizabeth ini tuh nggak mau ngikutin nama belakang si Franz Nadasdy. Harusnya kan ke Elizabeth Nadasdy, bukan Elizabeth Bathory. Karena setelah mereka berdua ini menikah, Elizabeth ini merasa bahwa walaupun si suaminya ini adalah seorang bangsawan, tetapi suaminya itu tidak sekaya Elizabeth. Jadi tahta kebangsawanan si Nadasdy ini nggak sebanding sama tahtanya si Elizabeth Bathory. Hingga akhirnya lah, di situ sang suami yang mengikuti nama belakangnya, yang akhirnya tadinya Franz Nadasdy berubah menjadi Franz Bathory. Nah, 3 tahun setelah pernikahan mereka, akhirnya suaminya ini diangkat menjadi kepala komandan pasukan Hungaria dan dia memimpin perang Ottoman. Nah, selama 10 tahun pernikahan mereka berdua, dikabarkan mereka berdua itu belum juga punya anak karena mereka berdua tuh sibuk masing-masing. Si suaminya sibuk berperang dan si istrinya sibuk mengelola bisnis keluarga. Karena saking jarangnya Elizabeth Bathory ini mendapatkan belai kasih sayang dari suaminya, ada desas-desus yang mengatakan kalau Elizabeth Bathory ini selingkuh dan dia juga punya kekasih gelap. Ada juga desas-desus yang mengatakan Elizabeth Bathory ini adalah seorang biseksual karena ceritanya dia pernah itu menjalin hubungan ataupun berhubungan intim dengan bibinya sendiri, yaitu Clara Bathory. Tapi semua cerita itu lenyap seiring berjalannya waktu. Sang suaminya Elizabeth Bathory ini pulang dari berperang. Bahkan sepulang sang suaminya itu dari medan perang, bahkan suaminya itu mendapat julukan baru, yaitu Black Hero of Hungaria. Nah, setelah sepulangnya suaminya itu, setelah beberapa tahun mereka tinggal bersama, akhirnya Elizabeth Bathory ini dikaruniai 4 orang anak. Sekitar tahun 1585, Elizabeth Bathory ini melahirkan seorang anak perempuan yang dia beri nama sebagai Anna. 9 tahun berikutnya, akhirnya dia melahirkan anak kembar yang bernama Ursula dan juga Katrina. Hingga pada tahun 1598, dia melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Paul. Namun nih guys, walaupun Elizabeth itu sudah melahirkan 4 orang anak dari sama suaminya, tetapi pada tahun 1600 sang suaminya ini berpulang. Dia meninggal dunia karena sakit, tepat di umur suaminya itu 51 tahun. Nah, setelah kepulangan sang suaminya, Elizabeth ini mulai kayak nggak ada yang merawat dia,
nggak ada yang memberi nasihat kepadanya. Hingga disinilah Elizabeth melakukan tindakan-tindakan di luar kendali. Nah, dimana konon katanya nih guys, bahwa Elizabeth itu sebenarnya sudah melakukan kekerasan itu semenjak sang suami itu masih ada. Nah, dimana katanya Elizabeth itu karena kan dia masih muda, dia tuh suka mengagung-agungkan kecantikannya. Nah, hingga usianya Elizabeth Bathory ini memasuki 40 tahun. Saat dia memasuki usia 40 tahun itu, dia tuh udah mulai ngerasa bahwa dia tuh takut menjadi tua, dia takut punya wajah yang keriput. Selain dia mengagung-agungkan kalau misalnya wajah itu sangat cantik, dia juga sangat mengagungkan karena dia itu adalah seorang bangsawan, seseorang yang kaya raya, dan penghasilannya dia tuh banyak banget, sehingga nggak mungkin dia punya wajah yang keriput dan dia udah nggak cantik lagi, itu dia nggak mau. Pernah nih guys, suatu waktu ada seorang pelayannya Elizabeth yang melihat Elizabeth tuh suka kayak ngomong sendiri di depan cermin. Ya, gua juga sih kadang suka ngomong di depan cermin, gak cuma Elizabeth doang. Nah, dimana Elizabeth itu suka banget membanggakan dirinya sendiri, kayak oh my god, gue cantik banget, gue udah cantik, kaya, terus banyak uang, apa sih yang kurangnya dari gue? Kayak gitu. Nah, sang pelayannya ini di saat dia melihat Elizabeth itu lagi kayak ngaca membanggakan dirinya sendiri, akhirnya dia mulai kayak mengajarkan sesuatu pada Elizabeth tentang satanisme. Nah, sang pelayannya ini bilang ke Elizabeth, kalau kamu pengen punya wajah yang cantik, nggak bakal menua, kamu tuh harus mengkonsumsi darah wanita muda. Nah, dimana darahnya itu bisa membuat kamu tuh menjadi awet muda, katanya. Nah, di saat momen itulah dia mulai ngerasa, oh iya juga ya, gue tuh udah umur 40 tahun, muka gue udah keriput, terus ya pokoknya udah nggak cantik lagi. Namun awalnya Elizabeth ini nggak langsung percaya sama perkataannya si pelayannya. Dia masih tetap denial, nggak mungkin, masa dengan darah bisa awet muda. Hingga suatu ketika ada sebuah kejadian yang terjadi di saat si pelayannya, bukannya pelayan yang ngasih tahu satanisme ini ya, pelayannya yang lain, dia sedang menyisir rambutnya si Elizabeth, tidak sengaja tersangkut. Dan akhirnya karena kan si Elizabeth tuh kesakitan tuh kan, rambutnya nyangkut kan, digampar lah si pelayannya ini. Sehingga karena saking kerasnya Elizabeth menampar si pelayannya itu, hingga membuat darah dan juga bibirnya si pelayannya itu langsung bengkak dan mengeluarkan banyak darah. Nah, setelah Elizabeth ini ngelihat ada darah yang keluar nih dari bibirnya si pelayannya itu, dia teringat lagi nih sama perkataannya si Dorcas, si yang pelayannya satu lagi. Apa iya ya darah ini bisa membuat diriku awet muda? Karena di saat dia menampar si pelayannya itu, ada beberapa noda darah yang udah nempel nih di tangannya si Elizabeth. Nah, disitulah dia mulai mencoba nih mengejilat darah dari si pelayan itu. Namun anehnya sesuatu terjadi, di mana dia tuh ngerasa bahwa oh iya, bener apa kata si pelayan si Dorcas. Karena dia ngerasa setelah dia menjilat darah itu, dia merasa bahwa dia tuh awet muda, makin kulitnya makin kencang, dia makin cantik. Entahlah, mungkin setan apa yang lagi masuk sama dirinya pada kala itu. Nah, dari situ itulah dia mulai nih menyuruh si Dorcas untuk melenyapkan si pelayan yang tadi, untuk nanti darahnya itu bakal dikonsumsi sama si siapa namanya tadi, si Elizabeth. Nah, selain Dorcas ada dua pelayan lagi, satu laki-laki dan satu perempuan yang membantu si Dorcas untuk melenyapkan pelayan yang tadi. Nah, pelayan-pelayan yang membantu Dorcas untuk menghabisi pelayan yang sudah menyisir rambutnya Elizabeth ini untuk melenyapkan dia, yaitu bernama Anna Darfula, dan juga ada seorang laki-laki yang bernama Johannes Uchpari. Kemudian Elizabeth ini menyuruh pelayan-pelayannya itu untuk memotong urat nadi dari si pelayannya yang tadi. Setelah dia meninggal, dia digantung di atas kamar mandi, dan di bawah kamar mandi itu ada bathtub. Mas paham kan kalian maksudku? Setelah si pelayannya ini meninggal, langsung habis itu digantung di kamar mandi, terus darahnya itu ditampung sama bathtub. Kemudian setelah cairan merah itu menurut mereka udah pas, sudah cukup nih, akhirnya darah itu langsung dikasih lagi sama si Elizabeth untuk dia konsumsi, untuk diminum darahnya biar awet muda. Nah, itu adalah kasus pertama. Akhirnya semakin lama Elizabeth ini semakin menggila. Dia mulai nih mencari orang-orang, dari seorang petani, bahkan dari pelayan-pelayannya itu. Elizabeth ini menghilangkan nyawa mereka itu untuk mendapatkan darah yang segar. Awalnya seluruh korban yang udah dilenyapkan oleh si Elizabeth ini dilakukanlah kremasi untuk menghilangkan jejak, dan dibantu oleh seorang pendeta dan juga oleh seorang suster. Namun di saat pendeta itu melakukan kremasi, pendeta itu nggak tahu bahwa mereka itu meninggal karena dibunuh oleh si Elizabeth. Karena semakin lama sang pendeta itu semakin banyak nih orang yang bakal dikremasi. Dia curiga pada saat itu. Hingga pada suatu ketika Elizabeth meminta untuk pendeta ini untuk melakukan kremasi lagi nih. Nah, si
pendeta tuh nggak mau, karena Elizabeth merasa kalau perbuatannya itu sudah terbongkar. Dia mulai nih ngancam si pendeta. Ya mau nggak mau, karena pendetanya itu udah diancam sama si Elizabeth, ya dia harus melaksanakan apa yang Elizabeth ini mau. Karena semakin lama semakin berkurang, semakin sedikit nih orang-orang yang bekerja di kastilnya si Elizabeth. Nah disitulah dia mulai bingung, gimana caranya dia mendapatkan seorang pelayan, ataupun nggak seorang pelayan deh, bisa jadi orang luar yang dia gunakan nanti darahnya untuk diminum. Karena di saat Elizabeth ini nggak meminum darah itu, dia ngerasa kalau misalnya dia tuh makin lama makin keriput. Nah akhirnya Elizabeth ini mulai berpikir, gimana ya caranya biar gue tuh dapet seorang pelayan tanpa adanya curiga nih dari orang-orang. Oh iya, terus dia pikir, gimana kalau misalnya aku buka lowongan untuk mencari seorang gadis muda dengan kriteria masih perawan. Nah ternyata ide dia itu berhasil guys, karena banyak banget orang yang berdaftar untuk masuk ke kastilnya si Elizabeth tanpa mereka tahu mereka itu sedang diincar sama si Elizabeth Bathory. Nah dari situlah korban-korbannya Elizabeth ini semakin lama semakin banyak, hingga nggak mungkin lagi buat mereka tuh menghilangkan jejak itu dengan cara dikremasi. Nah sehingga karena nggak memungkinkan nih buat kremasi, mereka memutuskan untuk membuang orang-orang itu. Jadi mereka itu membuang itu nggak di satu tempat ya, di berbagai tempat, ada di hutan, sungai, dan ada yang dibuang ke dalam jurang yang berada di dalam hutan. Nah guys, setelah Elizabeth ini mendapatkan banyak korban, tidak juga membuat dia puas. Dia mulai berpikir, gimana caranya ya biar dapetin sesuatu hal yang baru. Akhirnya dia mulai berpikir, gimana kalau misalnya gue mendapatkan darah dari seorang gadis bangsawan. Nah disitulah hingga tercetus idenya dia untuk menculik gadis-gadis bangsawan. Nah bangsawannya itu walaupun bangsawan rendahan, tetap aja mereka itu adalah seorang bangsawan. Awalnya dia berhasil melakukan hal itu, tapi lama-kelamaan kelakuannya dia itu mulai tercium nih sama orang-orang. Apalagi di saat ada satu korbannya dia yang berhasil kabur. Nah setelah si korbannya ini berhasil lolos, dia langsung melaporkan ke kardinal. Nah kebetulan si kardinal itu adalah sepupunya sendiri. Nah setelah itulah ketahuan apa yang dilakukan Elizabeth Bathory ini. Banyak yang nggak percaya kalau seorang wanita bangsawan, yaitu si Elizabeth, berani melakukan hal gila yang kayak gitu. Akhirnya setelah sang korban ini melaporkan Elizabeth Bathory apa yang udah dia lakuin, akhirnya laporan itu mulai ditampung. Akhirnya karena statusnya dia itu adalah seorang bangsawan, walaupun bangsawan rendahan, hingga akhirnya mereka ini pergi dengan pasukan kerajaan untuk menggeledah rumahnya si Elizabeth Bathory. Nah guys, betapa kagetnya mereka di saat mereka sampai di kastilnya Elizabeth. Mereka menemukan udah bau busuk, benar-benar busuk, hingga bangkai-bangkai korban itu sudah berserakan, gak jelas, mengeluarkan bau yang gak sedap. Bahkan mereka yang paling kaget, mereka di kamar mandi itu menemukan seorang pelayan yang lagi digantung. Itu korban pertamanya si Elizabeth, dengan darah yang mengalir. Hingga terhitung ada 612, bisa lebih bahkan bisa kurang, total korban yang dibun-bun oleh si Elizabeth Bathory. Yang dimana saking banyaknya orang yang udah dia bunuh, dan darah korbannya itu langsung diminum untuk suplemen biar awet muda. Akhirnya karena kasus Elizabeth Bathory ini terbongkar, dia ditangkap untuk diadili, dan juga si 3 pelayannya yang tadi, yaitu si Dorca, Anna, dan juga Johannes. Nah nih guys, para pelayan yang membantu kejahatan si Elizabeth ini, mereka mendapatkan hukuman mati, dan si Elizabeth juga mendapatkan hukuman seumur hidup, dan dia dikurung di kastilnya sendiri, dan semuanya ditutup tanpa ada celah apapun. Yang disisain hanyalah sebuah lubang kecil untuk memasukkan makanan untuk dimakan. Jadi dia itu terkurung di kastilnya sendiri hingga tepatnya pada 21 Agustus tahun 1614. Tepat umurnya Elizabeth ini 54 tahun, dia meninggal dunia. Setelah meninggalnya Elizabeth Bathory di rumahnya sendiri, yaitu di kastilnya sendiri, akhirnya pemerintah pada kala itu mengharamkan untuk nama Elizabeth Bathory ini disebut di sana. Nah guys, itulah akhir dari cerita kisah Elizabeth Bathory, wanita terkejam, bangsawan terkejam pada saat itu. Bahkan sampai akhir hayatnya Elizabeth Bathory, dia tidak pernah benar-benar mendapatkan hukuman yang berat. Pelayannya aja mendapatkan hukuman mati, tetapi dia hanya mendapatkan hukuman kurungan di kastilnya sendiri. Banyak yang bilang kenapa dia mendapatkan hukuman kayak gitu, karena di statusnya dia adalah seorang bangsawan. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa klik like-nya, komen, dan subscribe-nya di bawah, dan nantikan video-video aku berikutnya. See you di next video, and bye-bye.